Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas. Mari kita masuk, kita berdoa dalam riaknya masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampaikan pada ketua kelas. Sehat semuanya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang berhalangan hari ini? Belum tahu? Ya baik. Intan Saharani ada? Hadir dia. Jevinda ada? Hadir dia. Di sini yang belum ada Neriska. Neriska kenapa? Izin. Baik, jadi Neriska masih izin. Jadi semuanya dari 34 hanya satu yang tidak masuk, yaitu Neriska. Semoga Neriska baik-baik saja ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu konstruksi utilitas gedung ya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan bahwasanya pada pertemuan ini kita akan melanjutkan menggambar detail kolom dan balok. Oke. Jadi di pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang fondasi. Terus apa lagi? Di minggu yang lalu kita sudah merencanakan fondasi dari denah 2 lantai. Ya, ini hasil pengerjaannya ya. Kemudian gambar detail fondasi. Ini juga sudah kamu lakukan semuanya. Nah, maka berikutnya kita akan memberikan materi tentang detail kolom dan ya. Jadi apa sih manfaat dalam pembelajaran ini? Jadi setelah nanti kalian mendapatkan pelajaran ini ya, jadi kalian dapat merencanakan denah kolom beton dengan benar, kemudian dapat menggambar detail kolom dan balok betulan pada gedung sesuai dengan kebutuhan dengan benar ya. Dan akhirnya nanti kalian juga membuat daftar perulangan kolom, balok, beton betulan dengan benar, sehingga nanti manfaatnya, sehingga bangunan yang direncanakan menjadi kokoh dan aman jika terjadi bencana gempa. Ini ya. Nah, untuk materi ini penting apa tidak? Penting ya. Kenapa penting? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ya, apa sih pentingnya? Karena kolom dan balok itu menyangga suatu bangunan dan terdapat dinding di atasnya. Jadi karena balok dan kolom ini menyangga bangunan di atasnya. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi adalah manfaatnya tadi agar aman, sehingga ketika tidur di rumah tidak khawatir walaupun juga dalam kondisi gempa. Kalau gempa ya tetap lari ya, tetapi artinya ketika gempa bangunan tersebut tidak serta-merta akan ambruk ya. Biasanya kan gempa datangnya secara tiba-tiba ya kan ya. Nah, jadi begitu tiba-tiba artinya dalam persiapan kita keluar itu kan bangunan ini belum sampai runtuh. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat menerapkan gambar detail kolom beton dengan benar ya. Kalau tidak benar bagaimana? Pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Roboh gitu kan ya. Roboh. Kalau cuma roboh saja tidak masalah, roboh kemudian menimpa penghuninya. Baik, berikutnya apa? Menerapkan gambar detail balok dengan benar. Jadi kolom dan balok dengan benar. Kemudian C dan D menggambar detail kolom
kemudian detail balok bertulang sesuai dengan kebutuhan dengan benar. Artinya sesuai kebutuhan ini sesuai dengan perhitungan. Nanti kalau bangunannya lebih 2 lantai ke atas, maka diperlukan perhitungan yang cermat. Ya, tidak boros tapi juga bangunannya kokoh. Kemudian buat daftar penulangan kolom dengan dan balok bertulang dengan benar. Sehingga daftar ini nanti biasanya digunakan untuk apa? Pelaksanaan atau pembangunan. Sebelum kita lanjutkan, nah ini ada pertanyaan pemantik. Sudah baca bukunya atau belum ini? Sudah? Oke, kalau sudah. Apa sih yang dimaksud dengan kolom? Siapa itu? Oh iya, kan. Apa? Kolom adalah silang dengan vertikal dari rangka struktur yang memikul balok. memikul beban dari balok. Ya, memikul beban dari balok. Coba di bangunan ini ada yang dimaksud dengan kolom yang mana ya? Bisa ditunjukkan? Mana? Yang mana? Berdiri. Coba dibantu biar jelas. Berdiri. Yang mana sih? Oh iya, itu namanya kolom. Di atasnya kolom ada apa itu? Di atasnya kolom ada plat lantai. Di atasnya plat lantai ada apa? Ada keramik. Di atasnya keramik ada apa? Ada bebannya apa saja? Siapa? Ya, ada ruang kelas di atasnya. Begitu ya maksudnya? Nah, jadi siapa saja yang di atas itu nanti akhirnya ditahan oleh siapa tadi? Kolom. Itu kolom. Ya. Oke, kemudian kalau balok, ya dalam hal ini ring balok ya. Ya kalau ini balok struktur ini. Kalau ring balok ada yang tahu? Balok ring. Siapa? Ya, Warahmat. Meratakan tumbuhan beban rangka. Oke, meratakan tumpuan beban rangka. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oh, iya, silakan. Iya. Balok adalah balok yang dipasang di atas pasangan dinding. Di atas pasangan dinding ya, gitu ya. Jadi balok itu ya, ring balok dalam ini adalah elemen horizontal dipasang di atas pasangan dinding. di atas pasangan dinding. Ya, pernah lihat nggak? Iya benar. Oke, kira-kira fungsi balok ring itu apa? Nah ini yang ketiga. Angkat tangan siapa yang bisa? Meratakan tumbuhan berangkat dan putus atap dan menuliskannya ke ujung pedang kolom. Kolom. Iya betul sekali. Tepuk tangan saudara. Ya. Wah, ternyata yang tegang sekali hari ini ya. Ya baik. Tadi sudah disampaikan yang pertama fungsi balok ring adalah atau balok ring sendiri apa tadi? Ya, elemen horizontal yang dipasang di atas pasangan dinding. Fungsinya berarti meratakan beban. Beban dari mana? Atasnya dinding apa? Rangka atap. Juga tadi mengikat pasangan dinding. Baik, itu ya. Jadi fondasi sudah, kemudian sekarang menggambar detail kolom balok. Saya mau tanya lagi. Di sini kan ada menggambar detail. Masih ingat nggak menggambar detail itu apa? Saya Pak. Oh iya, silakan Siska. Berdiri dari kelihatannya. Oke, apa Siska? Gambar detail itu detail secara rinci. Terus membuat elevasi. Terus Ada elevasinya. Berarti apa lagi? memperjelas. Memperjelas. Terus apa lagi?
jelas? Detailnya. Detailnya. Ya sudah. Tepuk tangan dulu biar dia tegang. Kali ini tegang sekali. Baik. Gambar detail tadi, gambar yang rinci Pak. Ya, gambar rinci itu berarti lebih jelas. Coba ini ya. Nah, ini kok lupa ya. Ini ya. Jadi gambar detail adalah gambar yang sengaja dibuat besar dan lengkap apa? Pada suatu bangunan dari konstruksi tertentu guna memperjelas ukuran maupun bentuknya. Gitu ya. Ini pendahuluan kita. Kemudian untuk penjadwalan kegiatan hari ini ya, penjadwalannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama literasi. Dari literasi itu nanti saya berikan pertanyaan, kemudian nanti didiskusikan. Kemudian materi gambar, oh maaf, ini masih fondasi apa? Gambar kolom ya. Kemudian detail, ini nanti gambar balok. Kemudian hasilnya didiskusikan. Kemudian ada evaluasi, kemudian kita observasi ya. Baik. Nah, kayaknya tadi saya sudah siapkan untuk LKPD-nya. Ya, yang pertama kita akan kegiatan literasi, mencari sumber-sumber terkait dengan pelajaran ini. Maka angkanya yang pertama buatlah kelompok, tiap kelompok 5 sampai 6. Kemudian kita cari materi yang terkait pada hari ini mengenai pengertian, fungsi, kemudian jenis kolom, balok dan seterusnya. Kemudian nantinya kita presentasikan ya, tanya jawab. Silakan kalian membentuk kelompok ya. Silakan ambil ini. Nah, ini tadi kelompok berapa? 1, silakan ini ya. Kemudian kelompok berikutnya Kelompok 5 bisa mengikuti saya. Ayo teman-teman, kelompok 1. Oke, kita beralih dulu ke slide ke depan. Bisa dilihat? Belum ya? Belum. Nah, ya. Nah, jadi LKPD yang pertama ya, silakan dilihat ya. Jadi kita akan berdiskusi terkait tentang detail kolom dan balok, gitu kan ya. Nah, ini nanti kalian mencari di buku atau di internet atau di mana saja lah. Nah, nanti terkait tentang permasalahannya ya. Nah ini. Nah ini. Ada apa ini? Romonya kenapa ini? Kira-kira kenapa ini? Iya, di sini terlihat ini ada balok, ada kolom, tapi kolomnya tidak cukup kuat untuk menahan. Ya mungkin karena ini terjadi gempa. Oke, ini nanti silahkan ya didiskusikan. Sudah ada kan di LKPD? Nah, jadi nanti di sini kamu mencari pengertian dari kolom dan balok. Kemudian fungsi kolom dan balok, jenis kolom dan macam-macam balok. Kemudian nanti dipresentasikan. Ini ada ketentuannya, bisa dilihat. Jadi hasil laporannya juga nanti kita minta ya dengan baik untuk penyajian yang terbaik. Kemudian juga hasilnya didiskusikan dengan tepat waktu. Ini ya. Pertanyaannya apa? Ini. Ya, bisa dilihat di lembarnya. Nanti silakan nanti disajikan. Oke. Silahkan dikerjakan untuk LKPD diskusi yang pertama. Dari waktu kurang lebih 10 menit cukup ya. Ya, itu yang pertama Mas. Lancar jaringannya ini? Lancar. Ini sedang buat apa ini? Oke, poin-poinnya yang sudah hampir jadi siap. Oh ini sudah
Jadi PowerPoint-nya ya. Iya, Pak. Oh, itu coba teksnya itu jangan terlalu kecil, nanti tidak terbaca. Sama tulisannya. Iya. Ini masih nyari aja nih. Nggak bisa, Pak. Ya. Wah, ada gambarnya, mantap. Sip. Gimana ya? Nah, gimana ini? Yang sudah 50%, angkat tangan. Wih, kelompok. Angkat kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 6 50%. Kelompok 2 50% juga. Oke. Semangat. Gimana, sudah? Oke. Silakan jika sudah tampil ke depan untuk mempresentasikan. Oke, kita bagi dua ya. Jadi yang sudah selesai ini tentang apa nih? Balok. Oke, balok kelompok berapa? Kelompok 1 bawa benderanya ini tampil ke depan. Silakan. Ini macam-macam balok. Yang ini ada balok induk dan balok anak. Balok induk yaitu balok yang bertumpu pada kolom. Yang balok anak, balok yang bertumpu pada balok induk. Kedua balok ini berfungsi sebagai penyangga pelat lantai. Ini contoh gambar balok induk dan balok anak. Baik, oke. Disimak dulu. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih? Sebentar, siapa dari kelompok berapa namanya kan? Kelompok 6. Ya, oke, kelompok apa pertanyaannya? Apa perbedaan balok anak dan balok induk? Oh iya, sudah tadi. Oke. Balok induk adalah balok yang bertumpu pada kolom, sedangkan balok anak adalah balok yang bertumpu pada balok induk. Sama-sama sebagai penyangga lantai. Gitu ya. Siapa tadi juga bisa dipahami? Saya. Oke, kalau kita langsung ke ruangan yang di sekitar kita, ini ada yang besar, ada yang kecil. Bisa dibedakan? Bisa. Saya cek dulu untuk memastikan. Ya. Leori mana Leori? Oke. Bisa tunjukkan mana yang balok anak? Yang pertama yang kecil, Kemudian yang boleh hidup yang besar. Oke. Tidak bisa ini ya, bisa dibedakan ya. Ya. Oke, baik. Ya, saya kira cukup. Nah, lanjut. Nanti ini balok lantai atau lintel. Pengertian balok lantai atau lintel. Balok yang dibuat persis menempel di atas pintu dan jendela. Fungsinya, balok ini juga dapat berfungsi untuk menjaga kusen tetap berdiri jika sewaktu-waktu terjadi gempa, sehingga penghuni bangunan dapat melewati pintu untuk menyelamatkan diri. Dan tujuannya menghindari kusen agar tidak menerima beban bangunan secara langsung. Dengan demikian, kondisi kusen pun tetap kokoh dan tidak melengkung. Silakan. Mas. Ya. Siapa Mas? Bertanya dari kelompok 5. Siapa? Muhammad Prabu Budaya. Oke. Silakan. Apa fungsi balok lantai? Oh iya. Balok lantai ini untuk menjaga kusen tetap berdiri jika sewaktu-waktu terjadi gempa, sehingga penghuni bangunan dapat melewati pintu untuk menyelamatkan diri. Oke, ada lagi? Ini kalau dijelaskan ya didengarkan ya, ini kan sudah dijelaskan kok pertanyaan, tapi tidak apa-apa ya. Dilihat ya, depan ya, biar nanti pertanyaannya lebih menggigit gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak dari kelompok Kelompok? Apakah boleh apabila tidak memakai balok lantai? Oh iya. Jadi ada yang tidak pakai balok lantai.
ini gimana ya? Bisa lihat? Contoh gambar balok latte. Benar ya, izin jawab untuk apakah boleh tidak memakai balok lantai? Jawabannya boleh, namun dengan catatan konstruksi bangunan dan kondisi tanahnya stabil dan kuat. Sudah? Sudah. Itu ya. Tetapi kalau saya boleh nambahkan ya, jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di Indonesia adalah daerah rawan gempa. Indonesia termasuk negara yang dilalui oleh lempeng gempa, gitu ya. Jadi kira-kira kalau kalian mau membuat rumah pakai balok lantai atau tidak? Pakai, kenapa? Hah? Angkat tangan, angkat tangan, saya mau jawab. Hah? Ayo, angkat tangan. Ya. Ya Pak. Oh iya. Karena biar menghindari bencana yang tidak diinginkan. Iya, ya. Kalau bencananya kita tidak bisa menghindari, tapi begitu datang, agar supaya nanti ada kesempatan untuk menghindar. Jadi begitu gempa, bangunan kita tidak langsung ambruk, gitu ya. Gambar yang di buku yang tadi di LKPD itu, ya udah apa-apa, penceng-penceng yo, tapi kan tidak langsung ambruk. Ini ya bisa, oh, iya menghindar dari. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi yang lain? Oke, silahkan. Lanjut, yang ketiga ini balok cantilever. Balok cantilever yaitu balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya hanya pada satu ujung tetap. Oke, kelihatan yang belakang? Pernah lihat seperti ini? Di mana? Biasanya digunakan untuk bagian mana? Teras, betul sekali. Baik. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk balok induk dan balok anak. Soalnya bisa dibesarkan. Sudah? Silahkan dilemparkan pertanyaan lagi kalau ada. Kalau sudah, cukup kan? Cukup? Ya, silahkan ditutup. Ya, kelompok satu ini yang buat video siapa? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Firza. Absen berapa? 16. Absen 16, luar biasa. Tepuk tangan untuk Firza. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Oke, berikutnya yang sudah 100% lambaikan kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kami. Pertama namanya Siapa saja? Satu. yaitu
ketuanya adalah teori. Mana lagi? Oke, terus dan selesai ya. Seterusnya selanjutnya Muhammad Zakaria, yaitu saya sendiri. Ketiga Muhammad Rizky Aldiamsa. Keempat Muhammad Rai Prajujo. Kelima Muhammad Ardiansa. Dan keenam Mutiara Cynthia. Kolom, definisi kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. SNI 2847 tahun 2013 mendefinisikan kolom sebagai komponen struktur bangunan dan tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Kalau berdasarkan gaya yang dipikul, yang pertama kolom utama. Kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyangga beban utama yang berada di atasnya. Dua, kolom praktis. Kolom praktis adalah kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding tetap stabil. Dan inilah contoh gambar kolom praktis. Bisa dilihat ya teman-teman? Bisa. Selanjutnya, nah ini juga contoh gambar bagaimana kolom praktis, contoh gambar kolom praktis dan contoh gambar kolom utama. Oke, jelaskan teman-teman? Jelas. Sebentar, jangan jelas terus ya. Saya khawatir ya. Saya takut jelas saja. Ya, lainnya yang gabung ini ya. Siapa ini? Iya, ya. Ini kelihatan nggak bedanya kolom praktis dengan kolom utama? Apa itu? Apa perbedaannya? Iya, jadi itu yang mudah untuk membedakan kolom praktis dengan kolom utama apa? Ukurannya. Bisa kira atau tidak? Tepuk tangan. Ya otomatis nanti ya karena utama tentunya ukurannya pun juga nanti lebih besar ya. Ya. Kalau kolom praktis tadi fungsinya apa? Iya, jelas. Lanjut. Sudah Pak? Oh sudah. Wah iya. Silakan. Iya masih pertanyaan. Pak, dari kelompok 3 yang bertanya, Silakan. berapakah jarak antara kolom utama? Oh, Oke, jarak kolom pertama adalah 3,5 meter. jaraknya 3,5 meter Pak. gitu ya. Iya. Terus Pak, dari kelompok 4. ini kelompok berapa ini? Oh, tapi ya. Ya nanti saja. Kalau jarak kolomnya lebih dari 3,5 meter apa tidak? Nah, loh, ini Boleh. Namun apabila jarak antar kolom lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunan harus dianalisa dan dihitung lagi. Ya, puas atau tidak? jelas. Jelas ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Berapakah ukuran kolom untuk rumah tinggal 2 lantai? Berdasarkan literasi yang telah saya baca di buku paket, untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya memakai ukuran 20 x 20 dengan tulangan pokok 8 sampai 12 dan bedel 8 sampai 10. Gimana?
Ada lagi? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Berapa ukuran besi pada kolom lapis? Dimensi kolom praktis 15 kali 15 dengan tulangan beton 4, tulangan 10, bagel 8 sampai 20. Oke, silakan ada lagi. Karena nanti tutup saja. Saya tes nanti. Jangan tegang ya. Silakan. Cukup. Oke, baik. Kalau kalian kalau kalian sudah bertanya, saya gantian tanya ya. Gak usah derdek ya, mau namin ya? Iya. Baik. Tadi berapa ukuran kolom praktis dulu aja? Kolom praktis berapa ukurannya? 15 kali 15. Terus ulangannya? Tulangannya tulangan beton 4, tulangan 10, bagel 8 sampai 20. 8 sampai 20. Ya. Coba digambar. Coba digambar ya. Oke. Dan digambar. Saya Oh iya, silakan yang baru. Ini kan tugas kelompok, bukan. Silahkan disajikan. Maksudnya gimana sih? Ini kolom praktis praktis. Ukurannya berapa itu? 15 kali 15. Oke, terus katanya 4. Yang 4 yang mana? Ini Pak, 2 sama ini. Contohnya apa? Ya. Terus Bagelnya bisa di sebelah sini, tapi saya mengasihnya di sini juga bisa. Makanya saya taruh sini jadinya seperti ini Pak. berapa itu? 8 sampai 10. Apa sih kok 8 sampai 10? Bagelnya. Betul apa tidak? Salah. Salah. Oh, ini hati-hati ya. 8 sampai 10. Apanya yang 8 sampai 10 ini? Bagelnya. Tegelnya. Nah, ini ya. Hati-hati ya. Membacanya tidak seperti itu. Ada yang bisa bantu? Saya Pak, dari kelompok 5. Saya mencoba menjelaskan untuk saudara-saudara ya. Tidak ada apa-apa. Jadi yang dimaksud adalah berdiameter 8 mili dengan jarak 10 cm. Nah, itu tepuk tangan untuk ya, baik ya. Jadi nanti ya, kelihatan yang belakang. Ya, jadi untuk penulisan nanti ada yang seperti ini. Ya, ini untuk tulangan poros. Ya. Kalau 8 berarti artinya besi 8. Ini straight ini 10, ini bukan 8 sampai 10, bukan besi yang digunakan 8 sampai 10, tetapi besi diameter 8 mili, tapi jarak sengkamnya adalah 10 cm. Yang itu berbentuk apa?
kotak-kotak itu ya. Nah, nanti kotak berikutnya begini ya. Nah, ini nanti jaraknya adalah 10 cm. Paham ya? Nah, ya. Sudah berusaha sekuat tenaga. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke. Aplaus untuk kelompok. Nah, oke. Jangan ditutup kembali. Ya, dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Masih bingung apa tidak? Halo? Paham? Terima kasih. Ya baik, kita lanjutkan ke LKPD berikutnya ya, seperti yang sudah saya berikan. Nah, ini ada project yang harus kalian selesaikan. Masih ingat dengan Dina ini? Untuk membuat gambar apa? Fondasi. Baik ya, fondasi lewat. Ya, selanjutnya ini ya, sama di kelompok yang sama. Buatlah Dena peletakan kolom dan balok yang tepat untuk Dena gitu ya. Jadi materi kita masih kontinu ya, dari pertemuan selanjutnya sampai nanti insya Allah kalau nanti memungkinkan bisa juga dibuat videonya seperti yang diinformasikan. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Oke, lanjutkan di file yang sudah kalian miliki ya. Oke, silakan. Setelah itu nanti juga harus dipresentasikan. Oke. Nah, ini ada video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan TS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah membuat Dena kolom paper selanjutnya itu dalam pengertian untuk pembelajaran. Dan sebagainya kan menerangkan betul prosesnya, besok dan sebagainya. Dan di sini kita akan menggambarkan supaya tahu prosesnya. Oke, untuk yang di sini. Ya ini kemarin sudah kan ya? Oke, sama. Saya akan menggunakan untuk kolom ini menggunakan tipe K1 sama KP atau kolom grafis. Dimana K1 ini berdimensi 35 cm sama KP ini untuk mungkin ya nanti sama kesetaraan aji dan lain sebagainya. Ya, karena di kita berdasarkan literatur tadi kolomnya ukurannya berapa? 20, kita sesuaikan saja. Akan mulai 15 cm. Ya, jangan ini ya, ingat ya. Kolomnya kalau di sini langsung saya kopikan saja yang ada. Itu yang lantai 1 sama lantai 2 kita klik di atas, kita tarik, kita kopikan tadi ya. Kita COM dari sananya. Nah, bisa klik foto atau kelihatan, kita harus ada di sini. Nah, kita selanjutnya adalah kita harus itu ya. Ya, ini silakan kamu coba ya untuk kolomnya. Oke. Selanjutnya ini untuk baloknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang sebelumnya adalah kita membuat ya daripada kolom. Dan semoga apa sih kalau juga berapa dan sebagainya nanti bisa cari di channel ini. Ya itu adalah pengertian dengan gambaran dan doa Ini yang balok ya. di atasnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita langsung aplikasi pada pekerjaan. Baik, silahkan dimulai. Ingat ya, harus kerja kelompok. Apa ini? Sampai mana? Ini sampai rencana kolomnya dan ini dengan Kolom. Coba diperjelas. Itu ada apa? K1? kolom 1. K1 itu apa? Ada KP. Tadi kolom tadi ada apa aja? Kolom
utama dan kolom praktis. Kolom utama yang mana? K1. K1. Terus yang Kolom praktis. kolom praktis. Oke. Yang membuat kontraksi Pak untuk garis. Siapa yang sudah siap kelompok berapa? Iya, jangan kenapa tadi nggak saya menjelaskan. Oke, silakan buktikan kalau kamu doyan tapi kalau nggak beres awas ya. Coba silakan dipresentasikan hasilnya ya. Berapa? Ya, silahkan dilihat. Saya yakin antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ada perbedaan. Ya, coba dilihat nanti titik kolomnya. Kalau ada perbedaan, ditanyakan, diuji siapa yang benar kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku ketua dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam membuat peletakan kolom dan balok. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang bagian balok. Di sini terdapat dua jenis kolom, yaitu K1 untuk kolom kolom utama dan KP untuk kolom praktis. Dan di sini terlihat jelas ukuran K1 dengan KP berbeda karena sesuai fungsinya juga berbeda. Ada perbedaan? Ada? Ayo ini dilihat. Ya Pak, kelompok 2. Kelompok kenapa yang mana? Siapa yang Yang di nomor 7. Ya. Kenapa? Cuma 2 kolom. Yang mana ya? Yang tengah tidak ada kalau di Coba maju dicoret yang tidak ada. Oh, tidak ada. Bisa disampaikan kenapa kolomnya itu tidak ada? Kenapa? Terus yang di atasnya itu KP apakah satu? Mestinya K1 ya? Iya. Oke, ini menarik untuk dirembukan ya. Jadi untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ini tidak ada, tapi ini kan satu. Oke, berarti bagaimana? Jadi ini nanti hidup, ini yang menjadi balok. Nah, nanti begitu ya. Nanti ini ada di satu. Bentangnya berapa? Oke, coba lihatkan baloknya, Ada yang ditanyakan? Gimana? Ayo, sampaikan. Yang dimaksud dari B1 sama B2 itu apa? Oke, silakan dijawab. Di sini yang saya beri notasi B1 itu bermaksud untuk balok induk dan B2 itu balok anak. B1 itu balok induk, B2 itu balok anak. Apa tadi bedanya? Ukurannya. Ya, terus berubah. Ada lagi? Belum saya tanya lagi, harus diuji nih kelompok ini. Oke.
saya akan tanya yang paling atas itu apa? Oh, disilang itu maksudnya apa itu? void Pak, itu tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan. Void itu tidak ada bangunan. Kosong. Oh ya, baik. Paham ya? Jadi apabila nanti dalam pelajaran pra itu ada yang disilang, itu artinya void atau kosong, ya, tidak tertutup dan. Baik, saya kira cukup. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Ada perbedaan? Ya, ini coba kamu copy yang lantai 2-nya di sebelahnya untuk menguji. Saya ingin lihat, saya khawatir nanti ada bagian yang nggak tertutup, ada yang tidak tertutup. Ya, coba copy. Ya, copy. Ya sudah, coba ditingkatkan saja. Saya mau ngecek saja, coba. Untuk balok, ya, karena balok tadi apa tadi fungsinya? Menyalurkan Menahan beban di atasnya. Maka perencanaan balok itu harus, ya, menunggu apa bangunan di atasnya. Tadi mau saya cek crosskan lantai 2-nya dengan baloknya cocok apa tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, close dulu untuk kelompok berapa ini? 5. Ya baik, sebelum kita akhiri, ya, jangan lupa hasilnya di print ya. Jadi dikumpulkan juga dalam bentuk hard copy, tidak hanya soft copy saja. Yang perlu saya garis bawahi, silakan kembali dulu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, baik, tadi dari diskusi yang telah kita lakukan, tadi dari kelompok siapa yang pertama maju? Kelompok 1. Kemudian yang kedua kelompok 6. Ya, jadi untuk kelompok 6 ya, garis bawahi, tapi untuk semuanya terkait tentang notasi untuk ulangan. Ya, jangan salah ya. Jadi kita adalah seorang drafter, ya, kita memberi informasi kepada pelaksana. Jangan sampai informasinya besinya 8 sampai 10, dikira nanti besi 8 boleh, besi 10 boleh, kan begitu ya. Tapi jalannya 10 di kita sedikit ya. Kemudian untuk kolom tadi kelihatannya kok banyak yang sepakat, artinya semuanya sudah memahami terkait tentang peletakan kolom. Karena memang sebelumnya kalian sudah ada proyek untuk membuat peletakan foot. Ya, baik. Saya evaluasi dulu, saya cek ulang ya. Kita mana kita? Oh ya. Kalau praktis tadi ukurannya berapa? Iya. Kalau nama lalu jawabannya itu kan untuk juga. Nanti yang kelihatannya diam-diam saja ngomong mana tadi? Kayaknya ngomong yang mana tadi? Ini kayaknya, ini sudah. Ini jadi enggak. Ya, kalau praktis tadi ukurannya berapa tadi? 15. Apa tadi fungsi kalau praktis? Membantu kolom utama. Ya, jadi mengikat ikatan juga bantu kolom Utama. Ya, tapi untuk lantai 1 ya, kita mari balok nanti itu untuk menahan beban atas atap. Ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup ya? Jadi atau ada yang masih belum dipahami? Cukup ya? Cukup ya? Ya baik. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini ya.
untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke detailnya. Detail apa? Gambar, potongan, kolom dan balok. Gitu ya. Agar tadi yang masih bingung-bingung kurang ini lebih jelas lagi. Tidak apa-apa. Sekarang masih bingung, untuk pertemuannya bisa jelas. Ya, cukup ya. Ya baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Nanti kelompok yang berikutnya harus lebih giat lagi. Tadi kelompok 1, 5, dan 6. Untuk pertemuan berikutnya kelompok yang lain harus siap. Oke ya. Kemudian ini kalau ini saya ada tantangan lagi ya. Buat video pembelajaran terkait dengan kolom dan balok. Ya, nanti ininya LKPD-nya saya share ya. Untuk dikerjakan sehingga pertemuan berikutnya sudah siap. Baik, silakan untuk ketua kelas ditutup. Mari teman-teman doa dalam hati, doa mulai. Doa selesai. Baik, kita tutup dengan bacaan Qiraatul Majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.